Kalau kita ingin melihat sebuah perubahan, jangan menunggu, apalagi memaksakan perubahan itu. Kehadiran kita akan membawa dampak kalau kita datang di dalam kasih, bukan di dalam penghakiman. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi salt and light, tapi Yesus mengatakan kamu adalah salt and light, garam dan cahaya. Shalom teman-teman, senang berjumpa lagi dengan kalian. Semoga kalian tetap ditemukan dalam keadaan yang sehat. Jika kalian merasa diberkati lewat channel ini, kami mohon dukungannya untuk kalian tetap klik tombol like, comment, dan subscribe pada channel ini. Nah, kali ini saya mau membagikan sedikit hal tentang agent of change. Saya jadi ingat salah satu kutipan yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang konstan terjadi adalah perubahan. Perubahan adalah hal yang konstan dalam kehidupan manusia. Tapi di sinilah letak masalahnya, bahwa manusia tidak begitu menyukai adanya perubahan, sebab akan mengganggu kenyamanannya. Nah, sudah lama sekali sejak terakhir kehidupan manusia melakukan yang namanya nomaden atau hidup berpindah-pindah tempat. Saat ini manusia lebih suka atau lebih memilih untuk menetap. Contoh saja, saat ini kita sedang beradaptasi untuk hidup di dalam kondisi yang kita sebut dengan new normal, di mana mencuci tangan maupun memakai masker adalah hal yang biasa atau normal untuk dilakukan. Tapi ini yang mau saya katakan, new normal but same God. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sama dahulu, saat ini, bahkan sampai masa depan. Tidak ada yang berubah dari sifatnya Yesus maupun kuasanya Tuhan Yesus. Namun ia senang melakukan perubahan di dalam metode bagaimana dia melakukan sebuah hal. Nah, Tuhan kita tidak dibatasi dengan hanya beberapa metode saja untuk dilakukan. Kenapa dia tetap sama? Supaya kita tidak mengalami kebingungan, sebab Tuhan adalah standarnya. Kalau misalnya kita melihat Yesus berbeda-beda, tentu kita akan mengalami sebuah kebingungan. Contoh, saya pernah punya seorang teman yang sangat pemalu dan pendiam. Suatu kali dia meninggalkan Indonesia dan kuliah di US. Beberapa tahun kemudian dia kembali ke Indonesia, dan ketika saya berjumpa dengan dia, saya kaget sebab dia tidak lagi menjadi sosok yang pendiam dan pemalu. Oleh karena itu saya butuh beradaptasi untuk membangun hubungan kembali dengannya. Nah, kita tidak butuh melakukan hal itu dengan Tuhan sebab dia adalah pribadi yang sama. Nah, harga sebuah perubahan biasanya lebih mahal ketimbang harga sebuah antisipasi. Sebagai manusia, kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk dapat berpikir mengenai masa depan. Hal ini tidak ditemukan di dalam atau kehidupan binatang yang kita tahu. Mereka tidak dapat memiliki kemampuan untuk membuat sebuah to-do list mengenai hal-hal yang butuh dilakukan di masa mendatang. Nah, oleh karena kemampuan ini, manusia dapat mengantisipasi perubahan, bahkan sampai menginisiasi supaya perubahan itu terjadi. Kita banyak melihat penemu-penemu membuat penemuan-penemuan yang mengubahkan kehidupan di bumi ini. Kita tahu penemu-penemu seperti Thomas Edison, Albert Einstein, Mother Teresa, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah pengubah-pengubah dunia, dan mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memulai atau menginisiasi perubahan lebih dahulu. Nah, Yesus memberitahu kita tentang agent of change itu, dan ini adalah yang menjadi dasar pemikiran saya untuk membagikan beberapa hal. Nah, kita mulai lihat di ayat yang sudah cukup banyak kita kenal, Matius 5 ayat 13-14, yang mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, poin pertama yang ingin saya bagikan adalah your presence matters, bahwa kehidupan Anda atau kehadiran Anda selalu memiliki dampak. Kita sudah kehidupan kita bisa membawa dampak. Kita bisa lihat di ayat tadi bahwa sedikit garam dan sedikit cahaya saja sudah dapat membuat sebuah dampak. Contoh, garam pada makanan maupun cahaya pada tempat gelap. Nah, ini adalah dua strategi yang membawa perubahan yang Yesus kenalkan kepada kita.
Ada yang seperti garam yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat dirasakan di dalam sebuah makanan. Tapi ada juga yang sangat kelihatan seperti lampu yang ditempatkan di posisi atas yang dapat dilihat oleh banyak. Nah, kedua-duanya sama-sama membawa sebuah perubahan, tapi dengan metode yang beda. Nah, Tuhan tahu ada tipe yang memang lebih suka di belakang panggung, tapi ada juga tipe yang memang tepat untuk berada di bawah spotlight. Jadi jangan paksakan garam bercahaya dan cahaya menjadi asin. Kehadiran kita akan membawa dampak kalau kita datang di dalam kasih, bukan di dalam penghakiman. Saya ingat ketika saya kuliah dan belum cukup dewasa dalam memahami hal ini. Jadi saya punya beberapa teman yang beda keyakinan, beda nilai, mereka beda dengan bahasa, berkomunikasi dan lain-lain. Suatu kali ketika saya berkumpul di sana dan saya lewat, mereka tiba-tiba mengatakan bahwa awas, ada pendeta lewat. Mungkin itu terlihat cool atau terlihat menyenangkan, tapi semakin saya dewasa mengenal Tuhan, saya yakin bukan itu yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Kumpulan pendosa malah nyaman mendekati Yesus. Ini saya pelajari bahwa you are the light of the world, but you have to cast away the darkness, not the people in that darkness. Kita adalah cahaya dunia, tapi kita butuh mengusir kegelapan, bukan manusia yang ada di dalam kegelapan. Mungkin ada yang bertanya bahwa kok kehidupan saya atau kehadiran saya tidak membawa dampak. Nah, kita akan lihat poin kedua. Poin kedua adalah tentang identity atau tentang identitas kita. Poin yang ingin saya sampaikan adalah to become salt and light is not your goals. Itu bukan tujuan kita, but it is your identity, bahwa itu adalah identitas kita. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi salt and light, tapi Yesus mengatakan kamu adalah salt and light, garam dan cahaya. Itu adalah identitas kita yang memang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Sebab contoh aja bahwa anak saya tidak berusaha mendapatkan identitasnya dengan mengusahakan sesuatu, tapi karena memang dia sudah lahir di dalam keluarga saya, dia mendapatkan identitas itu. Demikian juga kita yang sudah lahir di dalam kekristenan atau mengenal Yesus, kita mendapatkan sebuah identitas itu. Yang bisa terjadi adalah kita salah mengenali identitas, atau yang suka disebut dengan misidentify, salah mengidentifikasi. Kita tidak dapat memenuhi tujuan hidup kita kalau kita tidak mengenal identitas kita dengan maksimal. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah tentang anak Raja Wali yang somehow entah bagaimana tumbuh bersama-sama dengan anak ayam. Suatu kali ia memandang ke atas dan melihat andai dia bisa terbang seperti Raja Wali. Tentu hal itu sangat membingungkan kita bahwa di dalam anak Raja Wali ini sudah ada potensi untuk terbang tinggi. Tapi karena dia salah mengenali identitasnya, dia tidak bisa memenuhi tujuan hidupnya dengan maksimal. Kenapa garam dapat kehilangan keasinannya? Kata kehilangan keasinan dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani disebut dengan moraino, atau to act foolishly, atau bersikap atau bertindak bodoh. Nah, bukankah anak Raja Wali tadi jadi bersikap bodoh atau terlihat bodoh ketika ia berandai-andai dapat terbang seperti Raja Wali, padahal identitas dia adalah Raja Wali? Sama halnya dengan kita anak Tuhan, yang kalau kita salah atau misidentify diri kita, yang semestinya kita membawa God flavors atau rasanya Tuhan, tapi kita malah kehilangan keasinan kita. Untuk teman-teman tahu bahwa di zaman Yesus, garam itu berbeda dengan zaman kita saat ini, bahwa zaman dulu itu bisa kehilangan keasinannya. Jadi garam pada zaman Yesus itu diambil dari laut mati, namun ketika dikeringkan akan ada residu yang ada di sana yang tidak asin. Nah, garam yang tidak asin ini atau residu ini kemudian dikumpulkan dan dibuang ke tanah, supaya tanah tersebut menjadi tanah yang mati, tidak ada tumbuhan bisa tumbuh di sana, sehingga menjadi jalan yang bisa diinjak oleh manusia. Nah, kenapa kita bisa misidentify? Kenapa kita bisa salah mengenali identitas kita? Karena kita tidak memandang siapa kita di dalam Yesus.
Seringkali kegagalan dan dosa masa lalu itu yang menjadi fokus yang kita lihat, sehingga kita mengenali atau tidak dengan tepat mengenali identiti kita di dalam Tuhan. Bilangan 21 ayat 9 mengatakan gini, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kisah ini dimulai ketika bangsa Israel lagi-lagi komplain atau mengeluh tentang perjalanan yang tidak kunjung sampai dan minimnya persediaan makanan dan minuman, meskipun itu telah disediakan oleh Tuhan. Bahkan dalam salah satu terjemahan dikatakan bahwa kami muak terhadap makanan mana ini. Jadi mereka sudah tidak menyukai atau sudah muak untuk makan makanan yang dikenal dengan mana. Alhasil Tuhan kemudian murka dan ia mengirimkan ular tedung di situ untuk memagut dan membunuh bangsa Israel. Kemudian ketika bangsa Israel menyadari kesalahannya dan meminta Tuhan atau meminta Musa tepatnya untuk mengampuni mereka, maka Tuhan meminta Musa untuk membuat sebuah ular tembaga dan menempatkannya pada sebuah tiang. Dan siapapun yang digigit lalu memandang kepada tiang itu, maka ia akan sembuh. Bayangkan situasinya, saat kita digigit, maka kita akan fokus kepada bekas luka itu. Contoh lah, kalau kita digigit nyamuk pun pasti kita akan melihat bekas gigitan nyamuk itu. Dan kalau saya akan membuat tanda salib di dalam bentol itu. Nah, tapi kalau kita fokus kepada luka, kepada kekecewaan dan kepada masa lalu kita, maka kita akan kehilangan pandangan kita pada Yesus. Nah, jangankan membawa perubahan, kita saja masih belum pulih sehingga sangat sulit untuk bisa membawa dampak. Nah, ayat yang tadi kita baca adalah sebuah nubuatan tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 14-15 mengatakan, sebagaimana Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tongkat di padang, demikian juga aku harus ditinggikan supaya barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita ingin melihat sebuah perubahan, jangan menunggu, apalagi memaksakan perubahan itu datang dari pihak lainnya. Kitalah yang butuh menjadi pihak pertama untuk melakukan sebuah perubahan. Oleh karena itulah identitas kita sebagai agent of change atau agent perubahan ditempatkan di sana. Nah, kita pun sama sekali tidak punya kuasa untuk mengubah pihak lain. Yang dapat kita lakukan adalah hanya menunjukkan sebuah perubahan lewat perbuatan baik, sehingga teman-teman kita yang melihat akan memuliakan Bapa di surga. Marilah kita menjadi dampak, tetaplah menjadi salt and light, karena itu adalah identitas Anda. Semoga teman-teman diberkati lewat pesan ini dan hiduplah tetap untuk menjadi membawa dampak. God bless you.